Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, para peternak, bagaimana kita mengatasi sapi atau pedet, misalnya mengalami diare atau mencret. Sebenarnya ada cara-caranya bagaimana sapi atau pedet yang kita pelihara itu tidak mencret. Mencret ini penyebabnya banyak. Ada karena makanan, ada karena cacingan, ada karena bakteri, ada karena protozoa, ada karena virus. Itu macam-macamnya. Tapi peternak terlalu rumit kalau mikir penyebabnya. Yang penting bagaimana kalau sapi kita itu mencret, apa yang harus dilakukan, dan supaya tidak mencret, apa yang harus dilakukan. Misalnya kalau kita melihara sapi sebesar ini biasanya habis nyape nggih. Habis nyape umur 4-3 bulan. Ini kalau dipelihara supaya tidak mencret, pertama itu diberi obat cacing sesuai dosis. Obat cacing sesuai dosis, nanti ada cara pemberiannya. Terus sesuai dosis, kalau sebesar ini biasanya di lapangan itu di toko-toko obat hewan atau sebaiknya ke dokter hewan. Itu ada obat cacingnya. Terus minumnya jangan dikasih garam. Kalau yang bagus ditambahkan vitamin mineral. Kalau sapi sebesar ini cukup rumput. Ya, kalau mau melatih dengan comboran misalnya katul, nggak boleh banyak-banyak. Kalau terlalu banyak bisa mencret juga. Terus kadang-kadang kebiasaan peternak itu sapi dikasih sisa dapur, misalnya nasi gitu ya dikasihkan ya. Itu kalau dikasihkan kondisi nasi itu bau, busuk, itu bisa menyebabkan mencret. Nah, kalau memberikan seperti itu harus disiram air panas. Jumlahnya pun juga tidak boleh banyak. Kalau sudah mengalami mencret, segera menghubungi dokter hewan. Apalagi seperti Pak siapa ini? Pak Tomo. Sapinya itu mencret sampai berdarah ini. Ini mencret sampai berdarah. Ini mencret ada darahnya ini. Kalau sudah mengalami gini, ini segera menghubungi dokter hewan. Dan jangan sampai nunggu sapi sudah tidak mau makan. Kalau sudah tidak mau makan, pengobatannya agak sulit dan memerlukan agak rumit lah gitu. Tapi insya Allah masih bisa diobati kalau segera ke dokter hewan. Nah, sebelum dokter hewannya datang, apa yang harus dilakukan? Sapi seperti ini kalau dicombor dengan katul, diberhentikan. Terus rumputnya jangan rumput muda, rumput C6 itu. Terus jangan diberi jamu, misalnya kunir, kopi, atau apalagi kasih telur. Itu kebiasaan kasih telur, itu biasanya tambah mencret. Terus sebetulnya kunir juga bagus, cuma kalau dicontangan khawatir kesel. Jadi kalau ketemu sapi mencret, terutama sudah ada darahnya seperti ini segera menghubungi dokter hewan. Jangan nunggu sampai sapinya tidak mau makan. Sebelum dokter hewan datang, berikan air kelapa muda. Air kelapa muda pelan-pelan dicontangkan. Satu, kalau sebesar ini satu cukup. Kalau tambah besar 2 atau 3. Yang paling prinsip segera menghubungi dokter hewan terdekat untuk dilakukan pengobatan. Nah, ini karena ini mencret apalagi berdarah, ini di ususnya ada luka, dimungkinkan ini sudah kombinasi. Awalnya cacingan kan belum dikasih obat cacingan. Terus kedua ada kuman yang menyebabkan pembuluh darah di usus itu robek. Nah, ini perlu pengobatan. Nah, di sini saya lakukan pengobatan. Pesan saya, sapi ini kalau tidak mau makan didulang ya Pak. Kasih rumput, terus minumnya air putih aja. Kalau perlu ada gula kelapa itu 1 on apa kecil, diberikan cuma sekali aja. Terus nanti ada obatnya, insya Allah 2-3 hari sudah bagus. Nah, terus ini karena sudah berdarah, ini pengobatannya yang infeksi dulu, baru besok dikasih obat cacing. Itu begitu para pemirsa, para peternak. Seringkali kita kalau memelihara ternak sapi habis nyape ini beli dari pasar, seringkali ngalami mencret. Nah, mencret ini penyebabnya tadi macam-macam. Lebih baik sebelum sapi itu nggak mau makan, segera menghubungi dokter hewan. Karena kalau sudah nggak mau makan, pengobatannya
lebih sulit dan perlu pengobatan lebih intensif, apalagi sampai ambruk itu lebih berat lagi. Dan sebaiknya kondisi masih mau makan segera menghubungi dokter hewan. Demikian ini saya lakukan pengobatan. Nanti saya tunjukkan cara pemberian obat cacing. Jadi cara pemberian obatnya seperti ini, dari samping. Ini dari mulut ini samping dimasukkan gini. Nah, lidahnya ditekan. Nah, gini. Nah, udah masuk. Tuh, masuk sudah. Jadi caranya seperti itu. Terus nggak boleh diminumi telur. Nah, ini masuk sudah. Nah, ini caranya. Ini. Terus nanti minumnya bisa pertama air kelapa muda atau gula kelapa dimasak terus dicampur air diminumkan, minum sendiri. Ini. Terus kalau beli sapi sebesar ini dari pasar, kadang-kadang tongarnya ini besar ya. Iya. Ini kalau bisa diganti, ini kecil enggak apa-apa. Kalau bisa diganti, kadang-kadang kalau besar ini ganggu, makannya berkurang. Ini udah nyampe dapat berapa bulan? 2 bulanan ya? 2 bulan ya. Nah ini nanti kotorannya dibersihkan, disiram air deterjen gitu. Ini khawatir ada kuman. Terus makan ini insya Allah 2-3 hari bagus. Ini kurang mungkin mantap. Oke, mencret ini. Wis 3 hari ini ya. Kuat sapi ini. Kalau udah tidak mau makan pengobatannya sulit. Ini kini jone doyan, Pak. Jone doyan nggih. Terima kasih makan. Wah, makannya di sini. Kalau tidak mau makan, dipulang. Doyan. Doyan saking anu napa. Doyan nggak usah banyak-banyak. Ngeten di samping ngeten. Doyan nek. Doyan iku anu bener-bener anu. Bilangnya ngeten nah. Titik-titiknya aku nggak gelem. Ini mau makan. Nah, ini gampang sembuh kalau gini diobati. Pokoknya segera ini. Ini doyan ini. Terus ini nggak usah dicombor, nggak usah diberi katun. Nanti kalau sudah bagus, kotorannya dilatih sedikit-sedikit. Nek kok mencret lagi, di stop katulnya. Terus nanti obat cacingnya, ini kan infeksi nanti diobati udah. Obat cacingnya 4 bulan lagi diparingi lagi. Terus jumlah rumputnya nanti kalau ini keluarnya sudah singset, kan dikendori ya. Keluar singset dikendori berarti sapi ini udah besar. Makannya harus ditambah, rumputnya harus ditambah. Terus nanti gitu, setiap ini singset kendor, tambah lagi rumputnya. Kalau dia ditambah, sapinya besar, rumputnya sedikit, kurus. Nah, terus kalau makannya banyak, kok kurus berarti ada masalah. Biasanya cacingin. Terus nggak boleh dikasih garam, tapi sedikit. Tapi lebih baik vitamin mineral dari sini. Biar kalau rumputnya kurang vitamin, ini vitamin mineral diminumnya nggak usah banyak-banyak. Kalau sebesar ini cukup 1 sendok teh. Mineralnya kan, sepedang kan. Mineralnya ngoten kan cara pemberiannya 1 timbai 1 sendok teh. Vitamin mineral. Oh, mau kencing guys. Nggih, pun. Sampun. Begitu para peternak, cara pemberian obat itu harus hati-hati. Tadi itu dari samping, lidahnya ditekan, itu masuk posisi itu. Tapi tidak semua sapi semudah ini. Ada dengan concang. Tapi biasanya peternak tidak punya concang, pakai itu aja. Yang penting prinsipnya masuk. Nah, obat cacing ini diulang 4 bulan sekali. Khusus sapi ini obatnya double. Obat infeksi sama obat cacing. Terus tadi makan masih mau gitu. Jadi kalau kita memelihara sapi harus makanannya ditambah kalau sapinya tambah besar. Terus minumnya
tambahkan vitamin mineral. Kebiasaan petani dikasih garam. Nah, garam ini ada efek sampingnya. Kalau sapi segini kalau terlalu banyak garam nyemplon. Iya, iya. Nyemplon gitu Iya, Pak. iya. Sering-sering kan nyemplon. Iya, iya. Karena garam ini bisa membunuh bakteri, padahal di perutnya sapi itu juga ada bakteri yang menguntungkan, yang merubah serat kasar untuk menjadi gizi. Dan biasanya katanya petani kalau dikasih garam memang minumnya tambah banyak. Ya. Kalau banyak minum, makannya kurang. Bisa-bisa seperti sapi gelonggongan. Kalau banyak minum, makannya kurang. Akhirnya ya gemuknya ya kurang optimal. Tapi yang kalau menurut saya, karena garam ini bisa membunuh bakteri, diwakilkan bakteri dalam rumen itu, dalam lambungnya, perutnya itu banyak berkurang. Nah, cukup diberikan vitamin mineral. Nah, kalau tambahkan vitamin mineral, gizinya terpenuhi. Terus dikasih gula kelapa, itu juga bagus karena gula kelapa ini ada tenaga, juga bisa memberi makanan bakteri yang di lambung tadi itu. Bisa pakai tetes atau gula kelapa. Jadi jenis rumen ternak rumensia, sapi, kambing itu memang rumennya beda dengan manusia, ayam, anjing, babi, itu beda lambungnya. Jadi sistem pemeliharaannya juga beda. Itu yang bisa kami berikan. Kalau kurang berkenan, ada yang nggak cocok, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.